Iya, ini pertanyaan udah gue pikirin 14 tahun yang lalu. Wah, lama banget ya. Oke, yang pertama-tama sebelumnya gue pribadi udah pernah kerja sama Sondang. Kita bikin series judulnya Love TV. Dan story-story Sondang sebelumnya juga udah banyak di film, walaupun belum sebagai sutradara yang namanya co-director dari film-film box office juga gitu. Dan seriesnya Sondang juga udah banyak. Nah, karakter film sendiri ini cocok banget sama cita-cita yang Sondang pingin filmnya gitu. Ya, pengen cerita banyak tapi gimana ya, nggak boleh kebanyakan di spill gitu. Yang intinya ini film dari treatmentnya kita memang udah kita pakai treatment yang luar biasa banyak di sini. Kita juga pakai tim-tim yang spesialis di bidangnya. Ada DOP, kita pakai Pak Asep Kalila. Boleh ini Pak Asep. Nah, Pak Asep ini banyak banget film-film horor yang udah spesialis. Pak Asep kalau udah tutup, dia udah makan kalau ketemu sama Jalangkung, oh gitu ya? ketemu sama Gundurwo. Bisa gitu ya? Tapi kita nggak ada di Jalangkung gitu. Jadi memang Sondang ini spesialis lah untuk film horor, ya nggak cuma horor ya, ya nggak cuma ada hantunya, tapi ada slashernya, ada ya macam-macam. Oh, oke. Ada mobil yang gimana gitu ya, dan itu treatment khusus kan gitu. Kita nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Sutradara drama ya nggak selalu bisa untuk sana gitu. Oh iya sih. Mantap. Tapi sebenarnya coba kita bertanya dulu lagi ya kepada Pak Sondang kali ya. Pak Sondang mau nanya nih, ini kan film pertama, udah gitu udah film pertamanya Pak Sondang sebagai director, dan ini adalah film pertama juga dari Has Pictures. Tanggung jawabnya kan pasti berat. Itu gimana nih rasanya? Ya bismillah aja. Sebenarnya memang benar tanggung jawab sangat besar sekali di film ini yang kita emban ya di sini ya. Jadi kita kalau bisa dan harus memberikan yang terbaik untuk film ini. Sebenarnya ini ide awal saya cuma ngobrol sama Reza, bukan bikin film tentang ini. Oh gitu. Tapi gue nggak mau yang horor yang kayak hantu-hantu yang lain. Jadi di sini ada multi genre, ada actionnya juga, ada slashernya juga, ada gore-nya juga. Jadi mudah-mudahan ini beri warna baru biar film horor nggak sekedar menakut-nakuti, tapi juga ada pesan yang harus kita sampaikan di sini. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sebagai manusia sifatnya harus untuk saling mengingatkan, apalagi untuk kebaikan. Betul banget. Oke, first of all, tantangan itu sangat banyak. Banyak banget karena kayak polisi tidur ya, banyak ya. enggak, ini tuh project yang paling beda yang aku ambil. Sangat beda karena sebelumnya horor juga kan. Banyak horor, 6 project sebelumnya setelah ini, sebelum ini. Ini yang paling beda dan ini paling gila menurut aku. Dan aku paling deg-degan nih. Segila apa emang ya? Segila itu ya. Segila itu. Kalau segila apa sih ya nanti ya. Nanti. Cuman ini emang bener-bener segila itu, kayak gue aja deg-degan banget ngambilnya, serius. Oh gitu? Sedeg-degan itu. Waduh. Sempet nggak mau kan tadinya kan? Sempet gak mau karena kayak, aduh kayaknya gue gak yakin gue bisa deh. Dapetin running gitu ya? Bukan masa dapetin running, bapak gue. Wah, agak usah dulu aja ya kayaknya. Apa ya? Cuman ternyata banyak pertimbangan juga kan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngambil project ini dan peran ini. Jadi aku kayak, ya udah apapun yang terjadilah. Sikat Sikat aja. Berani aja dulu. Oh bener banget. Urusan dimarahin gak dimarahin kan bakal. Balik lagi urusannya keluarga gitu ya? Iya bener ya kan, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi untuk tantangannya jujur sangat banyak di sini. Dan aku malah suka tantangan. Jadi aku tuh malah nggak suka kalau misalnya aku dapat karakter yang flat aja. Terlalu biasa. Ada tantangannya. Iya, makanya akhirnya aku pun ngambil tuh karena aku happy sebenarnya. Happy dan deg-degan itu campur aduk. Karena secampur ya? Iya, pokoknya intinya ya nanti nonton aja lah, gimana bakal shock sih jujur. Seorang Ratu Sofia tiba-tiba ada di sini tuh kayak gimana gitu ya? Karena kan biasanya sebelumnya tuh kayak peran anak-anak yang baik, ya kan, tidak berdosa. Dosa kan judulnya tidak berdosa. Betul. Ya di sini kurang lebih berdosa banget sih. Udah tipis. Deng kalau kayak gitu deh.
Betul banget. Terima kasih Dr. Sofia. Silakan ya, Farisa. Nanti kalau cerita dijelasin sama Sondang ya. Saya kalau dari produksi dulu. Sebenarnya saya nggak bilang rumah produksi itu yang lainnya jelek ya, pengalaman saya gitu juga ya. bilang jelek. Iya, pengalaman memang. Contohnya gini deh, dari hal kecil aja ya. Banyak PH-PH besar yang tidak mengorangkan kru-kru film gitu. Kru-kru kita di lapangan gitu. Nah, insya Allah di Has Pictures ini kita mengorangkan benar-benar teman-teman semua yang ada di lokasi gitu, yang ada terlibat di produksi ini. Dari hal kecil makanan aja. Kita benar-benar konsen di makanan. Jadi dari makanan, dari servis, apa segala macam, insya Allah kita kasih yang terbaik. Karena pengalaman saya juga, benar saya syuting saya pertama syuting di tahun 2000 waktu itu, judulnya Manusia Milenium. Panji, bukan jadi primusnya ya, dua. Saya jadi anak panti-pantinya. Nah, di sana ya banyak dari sana sampai tahun 2000-an sampai saya syuting ya stripping apa segala macam ya isu utama di lokasi adalah makanan gitu. Ya nggak boleh pulang, saya stripping 24 jam apa segala macam kayak gitu. Intinya secara sistem insya Allah kita benahi. Dan kedua, produksinya juga kita nggak main-main gini. Kita pakai alat yang equipment yang bagus-bagus, terus kita juga pakai 2 studio besar, studio satu kecil, satu besar gitu. Kita pakai treatment juga yang nggak kaleng-kaleng gitu. Ya insya Allah hasilnya bagus lah dan dapat diterima, insya Allah. Dosa kita yang tadi seperti saya udah bilang di depan, setiap manusia kan pasti nggak luput dari dosa. Nah, apakah kita dapat pengampunan atau kita penebusan dari dosa-dosa yang kita udah berbuat, itu saya coba gambarkan di film ini. Jadi yang tadi saya bilang bahwa tugas kita sebagai manusia bukan menggurui, tapi kalau misalnya kita bisa membantu atau membantu atau memberitahu orang lain untuk menuju kebaikan, kenapa enggak? Nah, itu semua ada di dosa, dan tipe-tipe dosa juga ada di sini. Jadi misalnya si A berbuat dosa apa, nanti ada imbalan di situ. Nanti si B berbuat ini, ternyata dia bisa dapat pengampunan. Karena kembali lagi, Allah kan Maha Pengampun. Nah, di sini juga tergambarkan juga di salah satu karakter. Dan ada yang sebuah dosa yang tidak terampuni juga tergambarkan di sini semua. Gitu aja sih, tapi ke Udah ya, oke. Jelas ya perbedaan film ini sama film lain itu sangat jelas. Dari judulnya aja udah jelas banget ya. Dosa gitu ya, ya udah kebayang lah apa yang terjadi dalam film ini sebenarnya. Terus tadi yang udah Mas Sondang jelasin juga, treatment kita beda, dan yang bikin beda juga karakter aku di sini juga beda banget. Karakter gimana beda nggak di sini? Ini open mic. Iya, secara karakter juga beda, secara persiapan, secara workshop juga dipersiapkan dengan matang banget. Ternyata sih secara produksi sejauh ini kan belum syuting ya, pre-production sih sejauh ini saya sebagai pemain rasanya dipersiapkan matang banget. Jadi hopefully hasilnya akan maksimal. Amin.